Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari Perlu 27 dengan saya yang menolak Tenggelam dengan NIM 12S24034. Saya Indah Asa Ninggolan dengan NIM 46. Di sini kami Pak akan menjelaskan program kami dengan tugas UTS, yaitu mid exam grading components. Baik Pak, kami akan bacakan soalnya. Ucap dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu pair ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester, untuk setiap mata kuliah, Ucap dan Butet mendapatkan nilai akhir yang selanjutnya akan dikonferensi menjadi nilai huruf, misalnya A, AB, B, BC, dan seterusnya. Nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk persentase. Total persentase adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan persentasenya. Meski demikian, sebuah mata kuliah memiliki paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh, ada mata kuliah dengan 4 komponen penilaian yang terdiri dari quiz, assignment, mid exam, dan final exam dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 25%, dan 25%. Sementara itu, ada juga mata kuliah yang hanya memiliki 2 komponen penilaian yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Ucok dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen tersebut. Berikut dari program yang akan dikembangkan. Nah, yang pertama, pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen K yang diperlukan di mana sebagai berikut. Lalu yang kedua, selanjutnya program akan membaca dua baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama komponen, persentase bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah tanda pagar panjang baris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu, dijamin persentase bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulan. 3. Komponen penilaian dikemas dalam struktur. Keempat, setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran. Berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, persentase bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon sebagai separator. Selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkan dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Lalu yang terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut akan dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran paset. Sebaliknya, kalau tidak lulus, maka valid. Batas minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus adalah 50,0. Nah, ada example yang pertama seperti ini, dan juga ini output yang harusnya keluar, dan juga example yang kedua sampai example yang ketiga. Nah, di sini kami akan memaparkan yaitu program yang membuat menjadi solusi dari pengerjaan persoalan tersebut. Yang pertama yaitu kita harus ingat untuk membuat hashtag include study.h agar dapat menginput dan memberikan input output terhadap program yang akan kita buat. Yang kedua, kita buat include string.h. Ini akan berguna untuk kita yang akan menggunakan tipe data char, yaitu dengan model string. Yang terakhir yaitu include std.lib.h, di mana kita juga akan menggunakan sintaks yang baru. Untuk melakukan ini, kita akan buat sintaks yang kita perlukan, yaitu mengikut std.lib.h. Selanjutnya, sini kita harus membuat dalam bentuk struktur. Nah, dalam soal ini kita diminta agar kita dapat membuat dua struktur. Di sini kita membuat nama struktur yaitu komponen. Setelah itu kita dalam struktur ini kita muatlah yaitu char nama
dengan tipe data char, nama tipe data char yaitu dengan array 50 yang memiliki 50. Kemudian integer dengan yaitu integer bobot dan integer nilai. Nah, di sini setelah itu kita akan membuat integer main, di mana itu fungsi selanjutnya. Dalam fungsi ini kita diminta untuk membuat integer n dengan atoy, di mana argf 91, yaitu argf inilah tipe data char. Struct komponen tadi kita array dia, struct ini menjadi 5. Sehingga kita menginisiasi supaya struct ini bisa kita pergunakan terus. Kemudian kita declare juga char comment atau instruksinya nanti. Banyak comment atau instruksi itu maksimal 100. Karena tadi diminta di soal bahwa kita yaitu minimal itu maksimal itu 100 kata. Ini 100 kata. Ini 100 kata, ini tidak lebih dari 100 kata. Nah, selanjutnya kita akan buat integer main. Nah, di sini kita buat juga declare float, tipe data float, yaitu bilangan array. Tipe data float ini yaitu bobot nilai dan nilai akhir. Mana sini nilai akhir sama dengan 0. Selanjutnya kita akan buat loopingan, yang dimana loopingan ini, dalam loopingan ini kita akan menginisiasi dimana tiap-tiap kom yang di input atau inputan yang diberikan dengan masing-masing nilainya juga akan diteruskan ke bagian selanjutnya, yaitu branching selanjutnya, agar dapat diinisiasi atau disortir. Nah, kemudian di sini kita akan berloopingan for integer i sama dengan 0, dimana i lebih kecil dari k dengan i plus. Mana loopingan ini akan terus bertambah sampai habis. Dengan n-nya dari sini kita tahu x sama dengan k, dimana n-nya harus lebih kecil dari 5. Selanjutnya jika ada char dengan token dengan tipe data char. Token di sini adalah mencari alamat untuk mencocokkannya kembali kepada inputan yang diberikan. Token sama dengan strtok. Nah, strtok ini adalah tipe data yang memanipulasi tipe dasar, di mana inisiasi supaya dapat mengerti bahwa kapan tipe dasar itu bisa kembali lagi jadi output dan kapan dia hanya jadi input. Selanjutnya str copy nama di sini kita str copy supaya kita tahu banyak hal tentang kejadian yang sudah kita lalui dan kita bisa sharing. Nah, selanjutnya untuk token strk 0. Nah, dimana kenapa kita melakukan di sini hashtag di sini, dimana hashtag ini akan dibuat untuk memisahkan, dimana jika ada identity hashtag ini untuk memisahkan tiap-tiap nilai tadi itu dari titik koma dan sebagainya. Kemudian str token sama dengan null, dimana sebelum nanti ada hashtag ini bagian itu akan dibuat null dan akan membuat hashtag. Kemudian atau di sini digunakan untuk memanggil konstan char dari str tadi, dimana dia seperti integer, jadi bisa datang terus sesuai dengan banyaknya masukan. Selanjutnya sini kita akan membuat sebuah branching if strcmp itu com i, dimana ini itu dari 0 sampai batas yang sampai 5, dimana itu untuk yang pertama kita panggil dengan menggunakan dot, kita dapat memanggil menggunakan titik ini dot, kita mengambil nama yang sudah ada di struct tadi. Kita mengambil nama struct, kita gunakan untuk menyelesaikan program kita. Kemudian com i dot bobot sama juga bobot ini dot ini dipanggil bobot dari struct kali 0,1. Nilai akhir itu adalah nilai akhir ditambah dengan bobot nilai, di mana bobot nilai di sini dan nilai akhir itu diperoleh dari seminar kemajuan dan seminar ini ada soal atau seminar proposal. Seminar kemajuan dan proposal inilah yang akan menjadi bobot penilaiannya juga dari masing-masing nilainya. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan lagi, jika tidak maka dia strcmp dot nama ini tidak kita identifikasi seminar kemajuan.
Jika juga tidak ada dari seminar kemajuan bobot nilai seperti seminar pertama tadi, maka tidak ada seminar. Langsung bobot nilai sama dengan kom I kali nilai kali kom I terus kali bobotnya dengan 0,1. Nah, selanjutnya kita juga akan buat looping for. Di sini integer I sama dengan 0, integer I kurang dari N, mana I plus plus. Karena ini looping ini akan berjalan terus dari berapa banyak input yang kita berikan. Nah, di sini juga kita dapat outputnya, berapa banyak inputnya, ditambah lagi dengan print dari violet dan paset tadi. Nah, pernilai ini dapat kita buat yang ada branching ini, nilai akhir kecil 50 print violet, jika tidak print dia paset berarti lebih dari 50. Selanjutnya kita akan coba merun program ini. Kita rubahkan GCC M10 NO 1. Oke, kita ulangi. Kita buat EXE ini dan saat kita masukkan input seperti ini. Nah, kita diminta untuk menginput namanya berapa indeks yang kita butuhkan. Nah, kalau kita butuhkan indeksnya, contoh di sini dibutuhkan indeksnya 2, kita input aja 2 di sini. Setelah terus passing, terus kita masukkan inputannya itu project. Kita masukkan sini project. Di project enter, kita masukkan di file Excel. Kemudian kita enter. Ini ada di file Excel project dan nilai 60 dan 81 sama 40 78 sama juga dan nilai Excel 79,8. Otomatis dia paset atau lulus. Selanjutnya kita buat example yang kedua. Example yang kedua yaitu pada indeks keempat. Di sini indeks keempat kita masukkan quiznya. Untuk nilai quiznya masukkan sini nilai 4. Masukkan quiznya, masukkan assignment, masukkan semesternya. Yang terakhir kita masukkan file Excel. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang sama yaitu 77,1 dan dia lulus karena dia lebih dari 50. Sini assignment dia itu jadi 30,3, 25,8, 25,1. Di sini kita lanjutkan dengan example ketiga. Sehingga dibuat input 5 indeks. Ini di sini kita akan buat quiznya dulu, quiznya. Kemudian assignment, kemudian project, kemudian exam, dan yang terakhir dia di sini. Terus ada project itu mid exam. Yang terakhir itu final exam. Lagi kita masukkan dia sekali lagi, di mana dia kita masukkan 5, jadi kita masukkan mix dulu. Masuk ke segmennya. Project,
Kita find exam. Oh iya, belum kita copy untuk file examnya. Soal lagi ya untuk file examnya. Input yang kelima. Pertama kita input khusus. Khususnya segmen project. Oke, dia violet karena dia tempat 9,5. Jadi dia violet. Sekian dari kami, Pak. Kami PR 27 ucapkan terima kasih.